Shalom bagi kita semua orang-orang yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan bersama, dan kita memiliki tekad untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa, berkati pemberitaan firman ini, berkati kami semua, begitu juga hamba-Mu, pakailah menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan membahas bagaimana kita menjadi kuat seperti Raja Wali di tengah-tengah masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, masalah diundang atau tidak akan datang. Apapun jenis masalahnya, seringkali kita di dalam kehidupan ini terlalu fokus kepada masalah, sehingga kita mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidup ini. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang, kekuatan menjadi melemah. Bahkan ada kecenderungan kita ingin lari dari Tuhan, lari dari tugas-tugas, lari dari pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap masalah Tuhan berikan solusi untuk menyelesaikannya. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah jawaban dari setiap permasalahan yang kita alami di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa terbang tinggi seperti Raja Wali? Terbang tinggi seperti Raja Wali di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah bahkan badai hidup yang menerpa, dan Tuhan izinkan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, kebenaran firman Tuhan ini saya berikan judul Terbang Tinggi Bagai Raja Wali. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudaraku, apa maknanya? Terbang tinggi bagai Raja Wali, ini artinya kita berdiri di atas masalah, kita mengatasi masalah-masalah, problema-problema, segala sesuatu yang menekan dan bahkan membuat kita terpuruk, atau itu membuat kita berniat untuk meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jauh dari Tuhan. Kita mengatasi masalah bukan dengan diri sendiri. Kita mengatasi masalah bukan dengan kekuatan kita. Kita mengatasi masalah bukan dengan pemikiran pemahaman kita yang terbatas. Kita mengatasi masalah kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Nah saudaraku, apa yang menjadi bagian kita supaya kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali? Nah, saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang pertama, bagian kita. Kalau kita ingin melihat hidup kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi gunung yang tinggi, mengatasi badai hidup, mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan kita, maka yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Dia telah memberikan segalanya,
itu artinya dia pun akan beracara dan akan menolong kita untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita alami dalam hidup ini. Apa masalah yang kita hadapi? Keuangan, rumah tangga yang sudah mulai memanas, tidak ada lagi kemesraan di dalamnya. Mungkin kita sudah mulai letih lesu, tidak punya gairah lagi untuk bekerja, bahkan melayani Tuhan. Atau gesekan-gesekan yang kita alami dengan teman, dengan sahabat, sesama pelayan Tuhan. Dan banyak lagi hal, masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, yang datang silih berganti dalam hidup kita. Bahkan masalah yang penyebabnya adalah kekeliruan, kesalahan, dosa, atau perilaku hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita punya jawaban yang pasti. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Allah, Yesus adalah jawaban dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Saudaraku, kalau dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, izinkan Tuhan Allah, izinkan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan dia masuk, menangani, memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah di dalam hidup kita. Dengan diri kita, seringkali ketika kita mencoba menyelesaikan masalah, justru masalah-masalah baru semakin tambah, dan bahkan masalah yang ada semakin ruwet, semakin sulit untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita harus ada di dalam posisi penyerahan diri yang total. Sepenuhnya kita serahkan hidup kita, masalah kita, rencana-rencana kita, kebutuhan, harapan-harapan, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, serahkan kepada Tuhan Allah. Sampaikan itu dan biarkan Allah bekerja dengan caranya. Kita akan menang di dalam kehidupan ini. Bahkan seperti judul khotbah saya, terbang tinggi bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudaraku, kita akan bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, bahkan berdiri di atas masalah yang ada, dan bahkan silih berganti datang ke dalam hidup kita. Hanya bersama dengan Tuhan, hanya bersama dengan Yesus, hanya di dalam pertolongan Roh Kudus, hanya ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bergantung mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, dan mengizinkan Dia bekerja menurut caranya, menurut kehendaknya, dan biarlah Tuhan berkarya di dalamnya. Kita akan menang. Kita akan seperti Raja Wali yang naik, terbang tinggi, melintasi gunung tinggi, melintasi badai hidup. Saudaraku, yang kedua dikatakan, dan percayalah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Percaya dalam bahasa yang lain dikatakan trust. Ya, ini sebuah kata yang begitu dalam.
artinya trust, mempercayakan hidup kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, pegang firman Tuhan. Apapun masalah yang terjadi, apapun keadaan kita di dalam hidup ini, dengan berbagai masalah problema di dalam hidup ini, di dalam setiap aspek hidup kita, pegang firman Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan, dan hidup di dalam iman. Artinya saudaraku, berjalanlah di dalam iman, berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaannya. Masih ingat apa yang dialami oleh Abraham di dalam Roma pasal 4, nanti saudaraku bisa dibaca, ya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Allah atas janji-janjinya, bahkan dia diperkuat oleh karenanya, dan Abraham memuliakan Allah di dalam hidupnya. Nah saudaraku, ini yang dikatakan percayalah. Imani firman Tuhan, biarkan dia dengan caranya bekerja, dan pasti Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan kita kekuatan supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup ini dan muncul sebagai pemenang. Saudaraku, percaya kepada Tuhan. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan melihat masalah. Itu seperti lebih besar, bahkan lebih besar daripada Allah kita sendiri. Saudaraku, ini adalah pemahaman yang keliru. Apapun sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada segala sesuatu, dan Dia sanggup dan Dia akan menyelesaikan itu untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita, untuk kita tetap bisa menikmati kebersamaan dengan Dia. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, berlindung, menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah. Nah saudaraku, inilah bagian kita. Kalau kita ingin terbang tinggi bagai Raja Wali, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita harus percaya, pegang firman Tuhan, apapun keadaannya, berjalanlah dan hiduplah di dalam kebenaran itu. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan melihat bagian Allah dikerjakannya untuk kemuliaannya dan untuk kepentingan kemajuan hidup kita. Nah, mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Dikatakan ayat yang ke-6, saudaraku, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Nah, apa artinya saudara? Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Ketika kita mempercayakan hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Dia dan firman-Nya, maka kita yang melakukan bagian kita, Tuhan memandang ini bahwa kita hidup di dalam kebenaran-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya, hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup menyukakan hati Tuhan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita menyukakan hati Allah, ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya, maka Allah akan bertindak, maka Allah akan bekerja, karyanya akan dikerjakan di dalam hidup kita. Yang pertama, Dia akan memunculkan, dikatakan di sini, kebenaran-Mu seperti terang. Artinya, orang mungkin bisa menyatakan kita tidak benar, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan bahkan mereka menghakimi kita di dalam kondisi keadaan kita yang diliputi dicengkram masalah, sehingga mereka memiliki penilaian yang tidak benar, bahkan menghakimi kita. Tetapi ketika kita tetap hidup benar, hidup menyukakan hati Allah di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kehidupan, maka Allah itu sendiri akan menunjukkan kepada semua orang, ini anakku yang taat kepadaku, yang percaya kepadaku, percaya kepada firmanku, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadaku. Dia adalah benar di mataku, dan Tuhan menunjukkan itu sehingga mata orang akan melihat kebenaran itu dimunculkan Allah, dan mereka akan mengakui itu. Kebenaran akan dimunculkan Allah,
Dan Allah berkata, seperti Nuh, dia adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela, yang hidup bergaul dengan aku, dengan Allah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah, dan Allah sendiri mengakuinya, dan dia memunculkan kebenaran mereka seperti terang. Dan yang kedua, hak mereka seperti siang. Artinya, kalau kita hidup benar, maka buah-buah kebenaran itu akan dimunculkan Tuhan. Orang akan melihat bagaimana karya Allah di dalam hidup kita. Orang akan melihat kita justru semakin kuat. Orang akan melihat Allah mengerjakan, memberikan kekuatannya, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan pemakaian Allah semakin luar biasa di dalam dan lewat hidup kita. Allah berkenan terus untuk memakai kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Dia akan menjadikan kita, dan orang-orang akan melihat kita adalah alat-alat yang mulia, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Apa yang menjadi hak kerinduan kita akan dipenuhkan Tuhan. Seperti Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang terbang tinggi bagai Raja Wali, mereka adalah orang-orang yang kuat, yang teguh, dan Allah berkarya untuk memberkati, Allah berkarya untuk menguatkan, Allah berkarya untuk memakai mereka terus menjadi alat yang mulia di tangannya. Inilah yang harus kita raih, saudaraku. Jangan mau kalah terhadap masalah, keadaan-keadaan yang terjadi. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia akan mengangkat kita dan memampukan kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi orang-orang yang terbang tinggi bagai Raja Wali. Pakailah kami di dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Sehingga banyak jiwa yang datang sujud menyembah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan yang sudah selamat diberkati semakin teguh, semakin kuat mendekat kepadamu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini sungguh dan sangat memberkati setiap kita. Mari makin dekat, nikmati hadirat Allah, pegang kebenaran firman Tuhan, dan biarkan Allah bertindak. Kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.